kita akan bahas satu sektor yang sebenarnya gua rasa underrated, Sam. Underrated ya. Diem-diem tapi naik banyak di tahun ini. Indonesia tuh produsen terbesar sawit di dunia. Ya mungkin teman-teman yang belum tahu, lebih dari 50% produksi sawit di dunia itu diproduksi sama Indonesia. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah membuat keputusan, udah deh kita nggak usah fokus di biodiesel. Wah, berarti kan tiba-tiba ada beberapa minyak sawit yang awal dipakai buat biodiesel, tiba-tiba nggak ada tujuan lagi tuh. Itu jadinya dijual di pasar bebas tuh. Akibatnya apa? Supply-nya bertambah. Halo, selamat datang teman-teman di acara chatting. Ya, di chatting kita berbincang-bincang seputar saham ya. Nah, hari ini saya kedatangan Jonathan. Kedatangan lah, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng ya. Sebenarnya bukan kedatangan ya. Seakan-akan kayak yang situ nemu, yang sini adalah hostnya, padahal kita semua, ya kita berdua adalah analis di Ting ya. Oke. Jadi hari ini kita lagi mau bahas apa nih, Jo? Nah, kita akan bahas satu sektor yang sebenarnya gua rasa underrated, Sam. Underrated ya. Diem-diem tapi naik banyak di tahun ini. Oke. Apa tuh? Ya, mungkin teman-teman yang udah tahu, udah sering dengar akhir-akhir ini harga sawit. Wah, saham sawit, harga sawitnya dulu deh. Harga sawit lagi tinggi banget. Dan ya beberapa sahamnya juga lagi naik gitu ya. Yes. Nah, ini kalau kita sebagai investor pasti muncul pertanyaan. Saya yakin teman-teman di sini yang nonton semua udah pasti invest di saham ya. Nah, pasti muncul pertanyaan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, harga sawit sedang tinggi, itu apakah harus diikutin? Dampaknya seperti apa, Jo? Nah, itu boleh tolong diceritain ke teman-teman penonton yang di rumah biar paham. Nih kita gak kehilangan arah jadi ya. Nah, mungkin sebelum kita bahas deep dive soal sawitnya, perlu kita tahu dulu, Indonesia itu kan negara yang sangat kaya akan resource ya. Mungkin banyak teman-teman yang tahu, batu bara udah sering dibahas. Nah, sebenarnya sawit ini juga, yang kenapa gue bilang underrated, karena Indonesia tuh produsen terbesar sawit di dunia. Ya mungkin teman-teman yang belum tahu, lebih dari 50% produksi sawit di dunia itu diproduksi sama Indonesia. Ya, dan memang 1 tahun belakangan ini itu harga sawit mungkin naik dari 3.000-an ringgit ke 4,5, 4.500 ya, sekitar segitu. Nah, pertanyaannya sebagai investor, gimana cara kita menyikapi hal ini? Ya, karena kalau memang perusahaan-perusahaan sawit, ya, ketika harga sawit naik, ya tentu mereka bisa menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya ada beberapa perusahaan yang kecipratan nih. Ya, jadi sebelum kita lanjut, satu yang teman-teman perlu tahu ada Indonesia tuh nggak hanya kaya akan batu bara, nggak kaya akan nikel, dan juga nggak kaya dengan populasi ya, tapi kita juga kaya dengan sawit. Nah, jadi arah pembahasan hari ini akan seputar sawit, teman-teman. Bagaimana kita sebagai investor harus menyikapinya ya, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam pembahasannya, ada 1-2 hal yang saya harus tekenin dulu. Dimana di Ting, kita melihat bahwa investasi pada saham itu adalah kita investasi pada bisnis. Jadi meskipun saham itu adalah selembar kertas gitu ya teman. Zaman dulu kertas ya, sekarang udah digital ya. Tapi tetap aja bahwa kita di Ting melihatnya bahwa saham itu adalah kepemilikan dari bisnis. Kepemilikan parsial ya. Parsial karena kalau kita cuma punya 1 lembar, 10 lembar, atau mungkin ya 1.000 lembar, ya kita belum tentu jadi pemilik seluruhnya, tapi kita hanya pemilik sebagian kecil dari bisnis. Dan hal kedua yang saya harus tekannya sebelum kita lanjut, bahwa di Ting itu kita percaya kalau di investasi di saham, pada akhirnya kinerja atau performa investasi kita tuh pasti dipengaruhi oleh kinerja perusahaan di balik saham itu. Secara jangka panjang. Ya, secara jangka pendek mungkin ada banyak faktor, tapi secara jangka panjang ujung-ujungnya saham pasti akan kembali ya, baik dia naik ataupun turun ke nilai wajar dari bisnisnya itu. Makanya ini hal yang sangat penting bahwa kita harus tahu perusahaan dan kinerjanya seperti apa. Karena itu yang akan menentukan berhasil atau tidaknya investasi di saham secara jangka panjang, seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang sawit. Harga sedang tinggi-tingginya ya, Jo. Itu harga minyak sawit buat teman-teman yang belum tahu itu naik dari 3.000 ringgit ya, mungkin di awal tahun ya, Jo. Itu menjadi 4.500 sampai tadi pagi saya cek mungkin masih kepala 5 ya, 5 ribuan. Kalau nggak salah 5 ribuan. Itu dalam ringgit. Kalau dikonversi teman-teman kali 3.500, 3.000-3.000-an lah. 16,000 lah. Iya. Jadi minyak sawit naik dari dari berapa? 10-11 ribu mungkin. Naik sampai lebih 15,000 ya, 15.000 rupiah. Itu gila sih. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, pasti di pertanyaan saya dan juga teman-teman semua, ini bagus atau enggak buat bisnis, dan ujung-ujungnya ini apa bikin sahamnya menarik atau enggak, Jo?
Nah, boleh deh Jo, tolong diceritain. Oke, nah kalau kita ngomongin sawit ya, mungkin buat teman-teman yang belum familiar, intinya di bisnis sawit itu ada 3 posisi lah kita sebutnya. Pertama, perusahaan-perusahaan yang main di hulu, yaitu apa? Mereka punya kebun, yang mereka jual buahnya. Ada juga yang main di tengah-tengah, yaitu apa? Buahnya diolah, ya kan, diolah entah jadi di refine gitu ya, entah diperas dulu atau segala macam, dan ada di hilir. Kalau di hilir itu mereka jual jadi produk akhir. Misalnya contoh apa? Minyak goreng, biodiesel. Nah, masing-masing ini tentu memiliki positioning yang berbeda-beda dan reaksi ya yang berbeda terhadap kenaikan harga sawit. Kalau misalnya dengan harga sawit yang naik segini banyak, yang paling diuntungin mana? Udah pasti kebun sebenarnya. Oke, kenapa? Karena cost mereka itu kan stabil ya, cenderung stabil ya. Mereka cuman petik-petik buah, tapi harga jualnya itu naik banyak banget. Nah, sedangkan kalau yang di midstream ataupun downstream itu sebenarnya lebih main margin fix sebenarnya. Oke kan. Jadi dari cerita yang Joe sampaikan bahwa kita harus paham dulu nih supply chain-nya seperti apa. Jadi perusahaannya ada siapa aja nih yang terlibat sampai dari buah sawit bisa sampai ke barang-barang yang kita konsumsi. Dalam ya contoh simpelnya kayak minyak goreng dan margarin seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih posisinya di mana, ada apa aja, dan kemudian perusahaan sawitnya nih mereka gedenya, bisnis besarnya tuh di yang mana ya? Apakah mereka tuh punya kebun yang besar, fokusnya di situ, atau mereka punya pabrik buat meres minyaknya gitu ya? Itu yang di tengah-tengah ya, midstream tadi istilah. Itu yang besar, atau di downstream, yang mana yang ngubah dari minyak mentah sawit menjadi margarin ya, ataupun minyak goreng. Nah, yang mana itu dulu yang harus difokusin, karena ini dampak dari kenaikan harga sawit ini beda-beda untuk semuanya ya Jo ya. Nah, oke, mungkin boleh dilanjutin Jo. Jadi kalau kayak gini, tadi Jo bilang kebun yang paling diuntungkan. Nah, boleh diceritain sih kenapa sih kebun yang diuntungkan? Boleh nggak diceritain nih Jo? Boleh kita ceritain. Karena ini sebenarnya actually udah kita sempat bahas di salah satu acara Di Tingklas kemarin ya. di Tingklas. Detail banget lah, benar-benar soal sampai kebijakan semua kan. Tapi mungkin kita bahas singkat aja di sini. Intinya kayak yang tadi kita udah bahas ya, komoditas itu kan cenderung supply and demand ya, sebenarnya supply and demand. Dimana kalau kita ngomongin demand sawit dulu pertama-tama, itu cenderung stabil dan growing sedikit lah per tahun. Growing sedikit, ibaratnya kalau kayak garis tuh beginilah. Growing terus, tapi dari sisi supply-nya, nah ini harus kita kontrol. Ini kan yang menggerakkan ya, harga dari sawit itu sendiri. Karena namanya komoditas, itu kan barang sehari-hari. Jarang sekali demand itu bisa spike-nya naik turun begini. Permintaan ya? Yes. Permintaan nggak mungkin naik turun. Sulit sekali. Sulit untuk Oke. Jadi setiap kali ada event kayak komoditi, misalnya harga sawit naik, harga batu bara turun naik, itu biasanya sering kali lebih karena faktor supply-nya. Supply shortage, dia harus supply. Nah, dalam kasus sawit di 2024 ini, kenapa harga sawit naik banyak? Itu memang demand ada cenderung naik ya, karena biodiesel, nanti kita akan bahas. Tapi itu karena ada supply shortage sebenarnya, Sam. Oke. Supply shortage yang bukan cuma di sawit, tapi di vegetable oil lainnya. Karena kan kita tahu, sawit ini kan secara nggak langsung, itu minyak nabati yang termurah lah. Termurah dibandingkan dengan katakanlah rapeseed oil, soya oil dan segala macam. Nah, vegetable oil yang lain ini itu lagi pada shortage di Amerika. Oke. Nah, jadi supaya nurun, ya mereka banyak yang alternatif pakailah dari CPO ini untuk menutupi kekurangan mereka. Oke. Jadi demand cenderung naik, demand sawitnya ya, karena yang lain lagi pada shortage, tapi supply sawitnya lahan. Terakhir lu cek lahan nggak nambah banyak. Ya, betul. Jadi memang lahan perusahaan sawit selama mungkin 7-8 tahun terakhir itu nggak pada nambah. Ya itu. Ya. Yes. Dan kalau kita bilang dunia, tadi Joe udah sempat cerita ya bahwa Indonesia ada produsen yang besar. Siapa lagi produsen yang besar? Itu adalah Malaysia. Dan kurang lebih 2 negara itu adalah yang terbesar di sawit. Udah about 80%. Udah about 80% ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di 2 negara itu, kebanyakan lahan-lahan sawitnya itu udah ditanam mungkin di era-era 2008 sampai mungkin ada yang sebelumnya, tapi mungkin mentok sampai ya 2013. Yang mana setelah itu banyak pengusaha yang tidak menambah lahan sawit. Nah, kenapa nggak ditambah? Karena sempat terjadi oversupply. Jadi ini balik lagi ke cerita yang tadi ya, bahwa sempat terjadi oversupply dan ya ini kurang menarik kalau terus ditambah. Karena harga barang apapun lah, ketika oversupply udah pasti harganya jelek. Akibatnya apa? Untungnya nggak gede. Nah, itu yang terjadi mungkin selama 7 tahun terakhir. Itu salah satu mungkin yang bisa menyebabkan shortage tadi. Ya, sedangkan permintaan itu selalu tumbuh. Misalnya salah satu mungkin teman-teman yang belum tahu, turunan dari minyak kelapa sawit adalah gliserin yang banyak ditemukan di
kosmetik. Nah, nanti teman-teman boleh iseng ya. Tuh, kalau lagi ke apa? Sosiola. Coba lihat bahan bakunya. Pasti ada gliserin. Nah, Iya, betul ya Ju ya. Misalnya harus tanya yang cewek-cewek. Nah, oke. So tadi kita udah bahas demand naik, and then lagi shortage. Oke, ini apa yang seharusnya dipikirkan oleh investor Ju selanjutnya? Nah, kalau balik lagi, kalau kita melihat komoditas sesuai yang di Think, kita udah bahas di Thinky segala macam, sangat sulit pertama-tama namanya komoditas, sangat sulit untuk menebak masa depannya. Karena itu kan misteri ya. Kita nggak bisa tahu namanya komoditas, even kayak pas 2022 call bisa $400 segala macam. Ya, ada nggak orang-orang yang pas call naik dari $100 bisa expect call ke 400? Nggak ada. Nggak ada, pasti. Dan bahkan ke 300 pun orang juga nggak tahu bisa sampai 400. Malah pasti 400, ada orang yang bisa sampai 500 namanya. Oh iya. Nah, sesuai meeting, setiap kali kita ada membahas soal komoditi, kita selalu tekenin, ya ini adalah misteri, ya kita harus lihat datanya, kita harus inverse. Contohnya gimana paling simple? Harga berapa sih yang sustainable rata-rata, ya kan? Contoh. Tapi sorry Jo, sebelum kita lanjut ke contohnya ya, kenapa bagi investor tahu harga yang sustainable itu penting untuk investasi mereka pribadi? Ya kita mungkin udah sering ceritain untuk di internal ya, tapi ya boleh deh kita ceritain sedikit. Kenapa sih sustainable itu penting itu di harga berapanya? Ya, simple lagi nih. Perusahaan sawit tentu kan kinerjanya naik turun ya. Kalau harga sawit lagi tinggi, ya tentu labanya bisa tinggi. Kalau harga sawit lagi turun, labanya mengecil. Nah, kita sebagai investor, ya meskipun kita mau melihat perusahaan komoditas, kita harus punya long term view dulu. Kita harus tahu ya dalam kondisi baik, kondisi buruk, rata-rata berapa sih yang mereka bisa hasilkan. Bisa menilai suatu bisnis ini. Nah, untuk kita bisa tahu berapa sih rata-rata yang mereka bisa hasilkan, kita harus cari equilibrium yang tadi. Kurang lebih harga sawit itu sustainnya secara jangka panjang itu di harga berapa sih supaya bisa everyone happy lah. Karena kalau misalnya kayak tadi lu bilang harga sawit itu rendah sekali oversupply, yang jadi apa? Orang malas nanam. Ya, orang malas nanam, tiba-tiba ntar supply-nya makin sedikit, harganya naik. Harganya naik, orang pada nanam, untung gede nih. Dan turun lagi. Nah, jadi ini penting ketika biasa kalau kita investor ya, pasti kan salah satu yang kita lihat adalah laba. Ya, jadi kalau misalnya ternyata ada investor yang salah mengestimasi kemampuan profitnya perusahaan, mungkin karena kesalahannya kenapa? Mungkin dia pakai harga acuan yang terlalu rendah. Jadi seakan-akan perusahaan ini nggak ada untung. Atau dia pakai asumsi yang terlalu tinggi. Dia terlalu tinggi, jadi dia terlalu agresif dalam menilai kemampuan perusahaan. Itu pasti akan nyambung ke keputusan membelinya, teman-teman. Itu. Jadi kalau di sini kita terus menekankan, jadi berapa nih harga sustainable-nya? Jangan sampai karena harga lagi bagus, kita terlalu optimis, dan tiba-tiba saham yang mungkin udah mahal, jadi kelihatannya murah, dan malah terlalu jadi salah keputusan gitu ya. Nanti salah keputusan akan berakibat fatal pastinya pada investmentnya, ya itu. Nah, tadi kita udah bahas kurang lebih tentang demand. Ya kita tadi udah ada cerita ya demand untuk minyak goreng, untuk yang kosmetik, even margarin pun pasti naik lah, karena orang memang mereka ingin lifestyle yang tentu yang lebih tinggi lah ya. Orang yang udah pasti makanan berlemak itu ada kaitannya sama luxury gitu lah. Nah, cuman ada satu Jo di Indonesia yang lagi agak naik. Wah, yang lagi hot nih. Lagi hot. Ya, udah pasti. Bukan cuaca. Bukan cuaca hari ini mendung. Tapi biodiesel. Wah, ini lagi ada di mana-mana. Ini ada di berita, ada banyak banget. Ini satu penting nggak kita pahami biodiesel ini sebagai investor saham, baik yang tertarik di sawit ataupun yang lagi lihat-lihat sektor sawit, dan dampaknya seperti apa kalau menurut Jo sendiri? Nah, memang kalau menurut gue pribadi ya, nggak bisa dipungkiri biodiesel itu sebenarnya game changer industri sawit. Karena memang membuat Indonesia jadi lebih hilirisasi ya. Sebenarnya kan kita banyak jual ekspor segala macam, tapi dengan adanya biodiesel, mungkin sekarang almost 50% atau udah lebih dari 50% itu udah industri sawit di Indonesia itu di drive sama biodiesel sendiri. Jadi konsumsi kita setengahnya Sam di Indonesia itu udah dari biodiesel. Itu gila banget loh. Dan setiap tahun itu naik terus. Nah, apa sih biodiesel? Mungkin saya cerita sedikit ke teman-teman yang belum tahu. Intinya, kalau kita isi bensin solar, itu sebenarnya campuran. Sekarang 35% itu biodiesel, dan sisanya 65% itu baru dari minyak. Nah, setiap tahun ini naik terus. Ya, kurang lebih dulu awal-awal diimplementasi, baru 10% biodiesel. Terus naik ke 15, 20, dan terakhir di tahun 2024, itu 35%. Nah, rencananya Sam, di tahun depan, itu akan mulai uji coba implementasi B40. Jadi naik lagi. Ya, tentunya juga akan menaikkan demand dari konsumsi Indonesia itu sendiri dalam CPO. Nah, dari semua cerita ya, bahwa biodiesel ini kan semacam
pengganti lah ya dari minyak solar gitu ya. Nah, demand akan naik. Nah, pasti dari sini teman-teman pasti pada nanya, ini kalau demand-nya naik seperti ini, dampaknya ke harga sawit gimana dan dampaknya ke laba perusahaan gimana? Nah, ini kita ngomong dampak ke perusahaan ya teman-teman ya, bukan harga saham sekali lagi ya. Itu yang kita harus gali dulu. Kenapa? Karena ingat, kalau kita percaya di sekali lagi ya, bahwa investasi di saham pada akhirnya akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Maka itu terus yang kita fokusin. Sedangkan harga saham itu bisa naik turun, banyak sebabnya yang secara jangka pendek ya, yang kita juga nggak tahu kenapa. Jadi makanya kita fokusnya ke yang long term. Nah tadi boleh diceritain aja, ini ketika biodiesel ini dari B35 sampai B40 beneran diterapkan, ini dampaknya gimana? Nah, simpel lagi nih ya, mungkin kita cerita sedikit. Intinya di biodiesel itu simpel teman-teman. Ya, itu simpel sekali, kita tinggal fokus kemana? Volume. Nah, kenapa volume? Karena tadi yang kita udah bahas di awal, kalau kita ngomongin hulunya di sawit, which is kebunnya, ya tentu ketergantungan dengan harga CPO itu sendiri. Harga CPO naik, marginnya makin besar, ya mereka ngantongin makin besar. Tapi kalau di biodiesel, itu sebenarnya margin udah fix kan, udah ketak. Ya, margin udah fix dari harga CPO, ya campur biaya olah, itu ditambah kurang lebih, nggak kurang lebih sih, memang udah akurat ya, $85 ton. Nah pertanyaannya, HPP-nya berapa? Nah itu kita udah bahas di kelas. Ya, kurang lebih nanti teman-teman bisa cari sendiri lah. Nah itu kurang lebih dari HPP-nya. Let's say about misalnya $60 misalnya katakan. Berarti setiap ton itu kan dapat selisih mungkin $20, $25. Ya tinggal kita kaliin aja dengan volume mereka berapa. Berapa yang mereka bisa jual. Ini kan kurang lebih tambahan gross profit. Mereka bisa dapat dengan biodiesel ini sendiri. Ya, jadi kalau misalnya biodiesel dari B35 naik ke B40, berarti kebutuhan biodieselnya meningkat. Yes. Berarti perusahaan kelapa sawit yang punya bisnis biodiesel bisa mendapatkan kontrak tambahan. Yes. Jadi kalau tahun ini sekian, misalnya 100, karena B40 diterapkan, kebutuhannya meningkat. Sehingga ya bisa jadi potensi mendapatkan kontraknya juga ikut meningkat. Seperti itu ya Jo ya. Nah, dan itu jadi tambahan laba gitu. Ya, satu ini juga saya menarik. Gue kemarin baca-baca, kurang lebih di Indonesia yang bisa main refinery biodiesel itu mungkin ada sekitar 35 perusahaan. Tapi yang bisa dapat slot ke B40 itu cuma 20-an doang yang udah siap. Nah, berarti kalau kita bisa pinpoint nih, mana sih yang punya kapasitas siap ketika B40 beneran diimplementasi. Oh ini bisa jos. Kalau beneran ya. Ini kayak gue tahu nih sahamnya nih. Itu di Tingklas, di Tingkis, ya, teman-teman udah pasti tahu lah. Ya kita follow up aja sebagai investor. Ya kita udah sering bahas ya, ada studi kasusnya di perusahaan ini yang udah dibawakan oleh Jonathan dengan sangat rinci menurut saya. Itu berapa jam ya Jo? 4 jam ada kali? Lebih, mungkin 5 to 6 lah. 5 to 6 hours. Dan waduh, ada panggilan dari minyak sawit kan? Kayak ada kontrak tuh. Bisa disupply gak Jo? Lagi butuh biodiesel ya? Ya, oke. So, lanjut. Udah ada studi kasusnya. Jadi dalam 4-5 jam, teman-teman kalau yang belum paham sawit, dari hulu sampai hilirnya, nonton itu bisa paham. Pasti paham. Dan juga ada beberapa program ting lah ya. Untuk yang member-member biasanya ada ting class. Dimana itu kita kayak ngajarin sektor-sektor secara praktikal. Ya, jadi analisanya gimana, supaya praktikal bisa tahu apakah ini menarik atau enggak, analisa bareng seperti itu ya Jo ya. Nah, gue pingin sama ini satu lagi. Kemarin ada tuh gue dapat banyak yang nanya gue ya, ada beberapa member, dia nanya soal dengan harga kenaikan sawit segini banyak, kira-kira gimana efeknya ke biodiesel. Nah kan kemarin lu ada sharing pesan pas di Tingklas lu juga sharing. Kira-kira harga sawit di level segini tuh sebenarnya sustain gak sih atau efeknya gimana sih soal biodiesel? Karena seperti yang kita tahu biodiesel itu kan sebenarnya subsidi. Ya subsidi dari ekspor tax lah. Kemarin coba lu share sedikit kali boleh yang di Tingkas tuh soal kenaikan harga sawit ini, apakah bagus dalam jangka panjang atau misalnya harus hati-hati nih. Sebenarnya balik lagi, kalau menurut saya intinya adalah ya tadi balik lagi ke level yang sustainable itu berapa. Ya di sini kita nggak bahas hitungannya, ya karena hitungannya itu kita udah sempat share ya di hari Sabtu yang lalu, dan ya kita lebih bahas gini aja. Kalau menurut saya, kenapa sih programnya dijalanin? Karena kita tahu bahwa di minyak Indonesia itu defisit. Jadi dibandingin kita impor untuk kebutuhan minyak, kalau sebagian bisa disubstitusi dengan produk dari turunan sawit, yang notabene memang kita ada produsen besarnya, ini kan ibaratnya kita nggak usah bagi ke negara lain.
Kan seperti itu ya Jo. Iya. Nah itu yang sebenarnya the big trend-nya yang lagi kejadian di sini. Jadi kalau sebagai investor menurut saya big trend itu adalah yang harus kita pahamin, itu yang harus kita ikutin, dan itu yang harus kita pastiin tetap jalan atau enggak. Yes. Karena once itu jalan terus, maka apapun yang kita omongin sekarang, apapun yang tadi kita ceritain yang akan menjadi dasar investasi itu tetap jalan terus, berlanjut gitu. Tapi kalau misalnya big trend itu berubah, ya bahkan kita harus mikirin lagi, oke, ke depannya dampaknya akan gimana? Jangan-jangan kebutuhannya malah berkurang. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh simpel. Misalnya gini teman-teman. Tadi biodiesel Jo sempat cerita bahwa itu memakan kurang lebih setengah dari kebutuhan sawit Indonesia. Dari kebutuhan atau produksi? Kebutuhan lah ya. Kebutuhan sawit di Indonesia. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah membuat keputusan, udah deh kita nggak usah fokus di biodiesel. Wah, berarti kan tiba-tiba ada beberapa minyak sawit yang awalnya dipakai buat biodiesel, tiba-tiba nggak ada tujuan lagi tuh. Itu jadinya dijual di pasar bebas tuh. Akibatnya apa? Supply-nya bertambah. Nah, ketika supply bertambah kita selalu merasa it's not always a good thing. Lebih sering not a good thing biasanya. Tapi kalau kita lihat trennya ini masih lanjut terus. Dari B35 naik ke B40 dan naik lagi misalnya ke B45 dan seterusnya. Oh, berarti ini yang awalnya 50% kebutuhan lokal, ini naik terus nih. Berarti kan barangnya jadi makin langka. Karena demand-nya bertambah terus, sedangkan supply tadi kita cerita tidak bertambah. Seperti itu ya Jo ya. Ya. Nah, tapi berapa harga sustainable-nya itu butuh analisa ya teman-teman. Ada butuh number sedikit dan itu mungkin kita tidak bisa bawakan di sini. Ya, gue spill dikit aja buat kalibrasi teman-teman ya. Ya, misalnya kalau harga CPO di 2.500, harga crude oil ya mungkin di $70, bawah $70 mungkin masih make sense untuk diganti. Ya. Kalau misalnya harga sawit 3.500, crude oil di 80 masih make sense. Nah kalau sekarang harga sawit udah hampir all time high gitu ya, 4.500. Sedangkan crude berapa sen sekarang? Mungkin hari ini di 70 sampai 75. Nah berarti sebenarnya ya berarti level untuk biodiesel ini untuk menggantikan crude oil itu sebenarnya by cost itu lagi cukup mahal. Nah itu nanti teman-teman kulik sendiri lah, itu kita udah kasihin tipis-tipis. Ya, oke. Nah, itu tadi dari sisi biodiesel. Ya, baik lagi intinya harus tahu sustainable seperti apa, kemudian harus tahu nih programnya seperti apa yang sedang dijalankan pemerintah, apa yang ngedrive demand-nya, itu yang harus dipahami oleh investor-investor yang memang ingin masuk ke sawit. Ya kenapa? Karena mungkin ada yang merasa, ini capek banget, sampai harus mastiin banyak hal gitu. Tapi menurut saya, jangan mikirin gitu teman-teman. Ingat, kalau misalnya kita di awal investasi, mungkin portofolio saham-saham kita, itu kita baru coba iseng-iseng. Wajar ya, kita juga dulu waktu mulai juga, ya iseng-iseng lah, coba kecil-kecil lah, barangkali misalnya untung. Tapi semakin lama teman-teman, ketika kita semakin serius di investasi saham, saya yakin portofolio semakin besar. Nilai portofolio udah mulai berapa kali gaji yuk. Nah kan gitu kan ya, pelan-pelan, dan itu udah pasti. Kenapa ya, saya bayangin aja, misalnya orang tua saya, katakanlah udah umur 50 misalnya, itu kan udah tabungan dari berapa tahun kerja. Nah itu makanya harus dijaga tuh, hati-hati. Iya, masa beli saham pakai uang tabungan cuma asal beli kan? Iya, masa beli saham lagi di WC lagi kencing sambil beli? Wah ini kan keputusan besar ini ya. Keputusan besar dibuatnya sambil di WC kan kayak gimana gitu. Oh, udah analisa saya. Ya, jadi harus dianalisa dulu. Jangan sampai tadi intinya, jangan sampai tadi estimasinya jadinya meleset gitu. Nah, tadi kita udah bahas dari sisi kebutuhannya, demand-nya. Nah, sekarang kita udah bahas satu lagi. Ini juga baru-baru ini sempat naik ya di berita, yaitu pajak. Oke, karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan adalah eksportir minyak sawit. Ya, kita produksi banyak, tapi nggak semua kita pakai. Kita juga banyak jualan ke negara-negara lain kayak India dan and so on gitu. Nah, itu ada bayar pajak buat ekspornya. Nah, akhir-akhir ini ada bukan wacana ya, bahkan udah ketok palu ya, bahwa pajak untuk ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya itu turun. Nah, itu gimana Jo? Pandangan dari Jo, satu sekali lagi ya, apakah ini harus dipantengin oleh investor? Apakah harus dipikirkan dampaknya seperti apa? Ya mungkin boleh diceritain aja Jo. Oke. Emang nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita berinvestasi di perusahaan di Indonesia, itu sering banget sebenarnya ada perubahan regulasi. Oke. Nah, kalau memang kita berinvestasi di sektor tersebut, ya jujur kita harus follow tentu. Karena mungkin ada beberapa kebijakan yang bisa ngaruh secara material. Contoh misal ekspor tax. Itu kalau teman-teman hitung, coba buat selisihnya dengan ekspor tax yang dulu berapa, sekarang berapa, itu per ton mungkin bisa selisih sekitar $20-30, tergantung klasifikasinya. Nah, ngaruhnya seberapa signifikan, tinggal kita lihat aja. Volume penjualannya berapa, selisih ekspor tax berapa, dapat. Mungkin plus minus di bottom line bisa ngaruh
5% net profit ya. Ya. Sebenarnya ya not bad buat additional laba gitu kan. Nah, tapi yang gue menurut adalah lebih ke dengan adanya perubahan kebijakan ini yang notabene setiap tahun bisa aja ada perubahan ya. Long termnya gimana? Ya. Ada beberapa kebijakan yang mungkin sustain. Ada beberapa yang mungkin rasanya belum tentu sustain. Contohnya gimana? Kalau kita lihat dengan adanya penurunan ekspor tax ini, biasa ekspor tax itu dibayar kemana? Masuk ke lembaga kelapa sawit ya, BPDP. Ya. Mereka ngumpulin dana semua, ekspor tax semua ditampung di sana. Nanti BPDP ini yang baru akan alokasikan dananya untuk subsidi biodiesel yang tadi. Nah, tentunya dengan ada penurunan ekspor tax ini, lembaga ini pendapatannya berkurang. Oke. Nah, tinggal pertanyaannya, dengan berkurangnya pendapatan lembaga ini, mungkin dari 1 tahun sekitar 20-30 triliun ya dapat dari ekspor tax. Nah, turunnya jadi berapa nih? Dan kira-kira mereka harus nombokin buat biodiesel subsidi itu berapa? Oke. Kalau ekspor taxnya nurun, bisa masih kuat gak nih? Oke. Nah, itu nanti Yang kita cek. tapi boleh bocoran dikit ya. Sebenarnya ya minyak juga banyak yang disubsidi tuh. Kalau ini kan dari BPDP ibaratnya perusahaan yang ekspor setor uang ke lembaga dan itu yang dipakai buat subsidi. Ya. Sedangkan kalau minyak tuh siapa tuh yang nggak ada kan gitu loh. Ya, oke. Yang penting dari sini adalah berarti kan ini dampaknya tadi Jo cerita 5% ke bottom line ya, kurang lebih lah mungkin 4%, 5% plus minus. Tapi ini teman-teman mungkin mikir, kenapa sih cuma 5% sampai kita harus bahas di sesi ini? Bukannya kecil kalau cuma 5%. Bukan teman-teman, ini saya ceritain. Ini namanya margin. Margin itu artinya berapa keuntungannya dibagi dengan omsetnya. Yes. Kalau misalnya kita bilang profit marginnya 5%, artinya dari 100%, dari misalnya omsetnya 100, untungnya 5. Nah tadi Jo bilang kalau marginnya bisa naik 5%. Nah kalau awalnya marginnya 5%, naik 5% kan jadi 10%. Betul ya Jo ya? Ya. Jadi awalnya jualan 100, untung 5, naik dari jualan 100, jadi untung 10. Ini bukan 5% naiknya. Ini naiknya bisa 1 kali lipat. Seperti itu ya. Ya, tapi ini kenapa penting? Cuman angkanya tadi, balik lagi teman-teman harus cek dulu. Saya rasa beda-beda. Ada mungkin efeknya 2%. Ya, rasanya mungkin nggak sampai 5%. Dan angka yang tadi juga, itu hanya ilustrasi aja teman-teman. Saya yakin perusahaan-perusahaan sawit itu, kalau punya kebun, itu biasa untung net profit marginnya itu lebih dari 5%. Itu jauh lebih gitu. Nah, berapa dampaknya itu udah kita bahas di Tingkas. Ya, tapi ini buat spoiler-spoiler aja. Kalau teman-teman yang memang udah pegang sawit atau yang lagi consider perusahaan sawit, itu boleh dipelajari dulu. Biar kita paham. Kayaknya nih perusahaan akhir-akhirnya bisa menghasilkan laba berapa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pasti banyak yang ingin tanyakan. Apa tuh? Menurut Jo sendiri, sawit ini intinya bagus atau enggak? Itu gimana ke depannya? Kan itu kan ujung-ujungnya kan kita analisa, ujung-ujungnya buat tahu apa sih? Sebenarnya kan ujung-ujungnya buat tahu ini perusahaannya layak untuk dibeli enggak? Kalau misalnya udah pegang, apakah ini waktunya untuk jual kan gitu ya? In the end kan that's the goal. Boleh tolong diceritain Jo. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, sawit itu memang menarik. Ya, karena balik lagi negara Indonesia kan negara yang sangat kaya akan minyak sawit. Cuman dari sisi harga, menurut gue pribadi di level 4.500 itu udah cukup tinggi sebenarnya Sam. Udah cukup tinggi dan I think ini bukan harga yang sustainable. Karena kenapa? Simpel gini, kita lihat emiten consumer. Margin itu pada kegerus semua langsung. Ya kan? Jadi kita bisa lihat di laporan Q3, yaitu di Thinkdex juga pada kita update tuh. Ya. Ada beberapa perusahaan consumer yang marginnya terkikis karena kenaikan cost. I think di level 4.500 ini itu bukan harga yang sustainable. Jadi kalau teman-teman yang lagi baru consider mau masuk sawit, apalagi berpakai acuan kinerja di Q3 ataupun Q4 mungkin ya. Untuk jadikan basis true earnings atau laba secara real ya. Ya, secara panjang. Ya, itu kurang bijak ya. Teman-teman harus cek lagi PR-nya di harga level berapa yang sustain. Tadi kita udah kasihin, intinya di level 4.500 itu nombok buat biodiesel banyak banget. Ya, di satu sisi juga HPP-nya berapa itu jauh sekali dari 4.500. Jadi di harga sekarang sesuai pembahasan kita di Tingkas kemarin itu rasanya kurang sustainable karena udah sangat tinggi. Ya. Terus kalau misalnya tanya dengan tapi dengan harganya sawit yang begitu banyak itu dengan harga sawit yang naik begitu banyak, mana sih yang paling diuntungkan? Balik lagi, tentunya perusahaan-perusahaan yang kita udah bahas di Thinkdex dan Thinkis. Ya, kita bahas top 2 nih. Top 2 sawit. Boleh dikasih tahu gak? Ya, salah satu aja yang di Thinkdex lah. Itu kan yang lu buat lah Sam, yang di Thinkdex. Udah gak ada di Thinkdex kan? Tapi coba mungkin masalah dikit ya, pada saat itu pas lu buat Thinkdex kan lu juga gak tahu nih Sam harga sawit naik segini banyak. Tapi kenapa lu bisa menemukan ide itu Sam? Misalnya kita sebut aja lah perusahaan Putra. Iya. TAPG. Maksudnya pola pikir lu gimana sebagai investor
yang gue yakin lu nggak tahu harga sawit bakal naik segitu banyak. Jadi tadi balik lagi yang saya lihat adalah so what's happening di industri, kenapa orang nggak suka, itu kita harus tahu dulu. Yang terjadi waktu kita di Ting ya, saya nggak mau sebut saya karena itu as a Ting kita sempat analisa TAPG dan ya kita sempat cerita aja bahwa itu something yang kita boleh pelajarin ya, worth to take a look lah. Di saat itu kita lihat major trendnya itu apa? Satu, kalau yang tadi saya cerita, undersupply dari si sawitnya sendiri karena orang lagi nggak pada nanem ya. Dan kedua yang saya lihat di harga waktu itu mungkin masih di 3.000-an ya. Bukan saham ya teman-teman ya, sorry. Harga minyak kelapa sawit 3.000-an ringgit itu kurang lebih perusahaan itu mungkin hanya 5 kali laba. Kurang lebih di 5 kali laba. Nah, jadi ketika kita assess, saya nggak tahu jujur harga sawit itu bisa naiknya sampai berapa. Tapi kalau ditanya, yang lebih penting ada harga sawit bisa turun sampai berapa. Itu yang lebih penting actually untuk komoditi dan untuk investment as a whole. Kita harus paham downside-nya itu apa. Ya karena kalau cuma bilang rasio PI 5 semua orang juga bisa ngomong. Tapi ya yang membedakan dari proses analisa di Ting adalah kita fokus di downside-nya dulu. Ya downside-nya seperti apa. Dan setelah kita analisa rasanya untuk harga minyak sawit dari level 3.000 untuk turun lagi itu agak berat karena tadi barangnya terbatas, dan kedua kita juga bisa tahu HPP-nya teman-teman. Ya kalau kita tahu HPP-nya, kita tahu barang lagi gak banyak di pasaran, dan ingat loh, kalau orang nanam kebun sawit minimal butuh 4 tahun baru pohon itu bisa mulai produksi sawit. Itu pun produksinya belum optimal, belum bagus lah. Sawitnya masih bocil-bocil. Iya, harus nunggu berapa tahun tuh Jo? Mungkin 7-8 tahun ya, kurang lebih. Jadi baru supaya masuk. Itu aja yang mendasari waktu itu ini kayaknya ada something di industri dan itu kita boleh pelajarin. Ya. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa gini. Ketika kita ekspor minyak kelapa sawit, ujung-ujungnya harus bayar pajak. Akibatnya harga di dalam negeri itu juga ikut turun. Karena perusahaan yang ujungnya mau ekspor ya harus bayar pajak, sehingga ya harga di dalam negeri ya lebih rendah. Nah, kalau misalnya waktu itu saya mikir, kalau misalnya pajaknya anggaplah 0, berarti kan notabene kita bisa jualan minyak sesuai dengan harga indeks. Ya. Nggak harus potong pajak. Otomatis itu pasti akan nyamber dari ujung ke ujung. Mulai dari refinery, saya mundur ya, ke pabrik kelapa sawit yang di tengah sampai ke kebun. Yang masing-masing dapat berapa, itu teman-teman harus analisa lagi. Gitu. Tapi menurut saya udah pasti ada yang kecipratan angin segar. Ya. Kecipratan untuan. Jadi ujung-ujungnya saya nggak tahu actually sawit bisa sampai setinggi ini. Tapi yang saya mikir waktu itu adalah kayaknya untuk sawit 10 tahun ke depan itu akan lebih bagus dibandingin 10 tahun terakhir yang notabene sempat oversupply waktu itu. Jadi sebenarnya simple banget ya, pola pikir lu adalah pas lu lihat perusahaan sawit di awal tahun di Maret berarti kan. Ya. Satu di level 3.000-an aja, let's say PI 5 tahun balik modal. Ya. Perusahaan juga clean gitu kan. Ya. Ada bagi dividen. Dan lu hitung-hitung rasanya untuk turun lagi harga sawit udah mendekati HPP. Ya udah tinggal sabar dan ya yang kayak lu bilang, ya nyangka juga harga sawit naik. Ya. Dan bukan ngomongin HPP doang, tapi gini, nggak ada yang nanam lagi. Ya. Itu yang bikin susah. HPP tahu, tapi kalau misalnya memang kebunnya lagi nggak ada yang nambah, ya tetap aja barangnya segitu-segitu aja. Kan itu pola pikirnya. Tentu nggak cuma di situ ya, tapi kita juga harus fokus. Sekarang perusahaannya divaluasi berapa? Ya rasio bukan rasio ya, tapi valuasinya seperti apa, itu kan kita udah sering bahas lah ya di Ting, yang menurut kita nggak tahu mahal tuh seperti apa supaya risiko kecil, dan juga ownernya seperti apa itu juga penting. Makanya kalau di Ting, di analisa yang mendalam itu kita bahas owner tuh banyak ya. Kenapa? Karena in the end adalah owner yang menentukan arah perusahaan. Apakah perusahaannya nanti ke depannya mau tambah besar, apakah dia mau begitu aja, atau mau tambah kecil gitu ya, itu semua di tangan owner. Apakah nanti dari keuntungan, misalnya tadi kan kita udah bahas harga sawit lagi tinggi-tingginya, apakah ujung-ujungnya sebagian dari laba tersebut dibagi ke dividen, itu juga banyak faktor dari owner. Ya makanya kalau di Ting ya, kita sangat menekankan analisa tentang owner tersebut. Dan rasanya waktu kita analisa TAPG, grupnya Tributer ya, Bapak TP Rahmat gitu ya, kita bahwa ini termasuk owner-owner yang kita lihat ya ini cukup tapi alasannya kenapa ya itu nanti teman-teman bisa baca di Tingdex saja. Tapi Tingdex sudah nggak ada ya. Ya mungkin kalau yang sempat baca teman-teman yang di member tahu ya.
Seperti itu aja sih pola pikirnya. Setuju. Nah, jadi ke depannya ingat teman-teman, seperti yang tadi Joe udah ceritain bahwa harga yang seperti ini belum tentu sustain. Jangan langsung lihat Q4, kan Q4 kemungkinan besar bagus yo. Jangan langsung dari Q4, ini ternyata hanya 4 kali laba. Ya, ini menarik banget. Jangan, ingat fokus harga yang sustainable berapa, dan kemudian tadi big trendnya dari demand-nya tuh apa. Ya, tadi biodieselnya, kemudian ekspor yang diturunin, dan juga kebun-kebun yang belum itu harus dipantengin. Makanya kenapa kalau di Think sendiri tiap mungkin 3 bulan sekali itu kita bakal ada semacam update ya di grup tentang ini industri lagi seperti apa gitu loh. Ya. Jadi minimal kalau teman-teman yang mungkin waktu keterbatasan bisa jadi itu sebagai referensi awal. Tentu harus dicek lagi sendiri. Kenapa? Karena in the end gini teman-teman. Pekerjaan yang tidak bisa di outsource oleh seorang investor itu cuma satu. Bikin keputusan. Ya. Karena in the end data segala macam info-info itu semua maksudnya bisa aja dapat. Tapi hal yang nggak bisa ya bikin keputusan. Di harga segini, apa yang harus saya lakukan? Karena in the end, it's your money, your portfolio, ya your problem, istilahnya gitu ya. Makanya di Think sendiri kita juga udah ngejelasin tentang prinsip berinvestasi. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman yang udah ikut di Think dan udah belajar, itu bisa mengelola portofolionya secara independen dan bijak. Gitu. Ya tidak gampang terbawa sentimen, arus, dan news, dan apapun lah itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Maybe ada kata-kata terakhir, Jo, sebelum kita akhiri ya, karena udah hampir setengah jam ya ini ya, nggak berasa. Titip pesan aja, ini menjelang akhir tahun, ya kita coba lihat implementasi B40 gimana, itu biasanya di bulan Desember, ya itu kan ada kontrak-kontrak tuh, siapa yang dapat. Nah itu teman-teman bisa pinpoint lah. Ya. Kita lihat kontrak barunya siapa, itu kan key variable yang harus kita pantau terus nih, ikutin terus. Itu aja sih. Oke. Sampai sini dulu acara chatting hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. We'll see you in the next chatting. Bye-bye.